warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita, dicek dulu kerapiannya, sama kebersihannya. Silakan dicek dulu di bawah mejanya, apakah masih ada sampah. Kalau masih ada, silakan ambil. Jadi silakan ketua kelas memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini berkah. Silakan. Siap. Dimulai dengan doa. Doa dimulai. Aldi Wiranda, Aldi Saputra, Harlan. Oke, sebelumnya Bapak cek dulu tugasnya. Ada semua buat tugas yang tugas resume kemarin? Sudah dikumpul di Google Classroom? Sudah? Bapak cek dulu ya. Oke, mana? Coba keluarkan tugasnya. Ada? Sudah? Oke. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita alat ukur elektronik ada apa-apa aja? Dual tester. Ya, dual tester salah satunya. Apa lagi? Progress analyzer. Ya, apa lagi? Jangka sorong digital. Oke. Macam-macam alat ukur elektronik itu banyak di otomotif yang digunakan. Jadi pada pertemuan pada pagi hari ini kita fokuskan ke cara menggunakan alat ukur multitester. Alat ukur multitester itu ada dua yang sering digunakan di otomotif. Ini yang pertama, apa namanya ini? Multitester analog. Yang ini digital. Berarti anak-anak ada membaca semuanya. Apa fungsinya sih Pak kita mempelajari ini? Nah, fungsinya kita bisa mengukur voltase, mengukur ampere, ataupun mengukur tahanan. Itu menggunakan multitester. Bapak contohkan seperti ini. Ini rangkaian apa ini? Yang ini? Paralel. Oke. Bapak coba hidupkan rangkaian paralel. Sekarang seri. Hidup. Kenapa ini hidupnya berbeda? Sedangkan yang ini, rangkaian paralel, dia sama kan? Nah, kenapa dia bisa sama? Itu nanti kita buktikan menggunakan multitester. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini tugas kelompok. Jadi tugas kelompoknya itu mencari apa saja yang masalahnya saat menggunakan alat ukur multitester. Ya. Silakan duduk per kelompoknya seperti biasa. Ketua kelas, silakan dibagi LKPD-nya. Ini terkelompok ya. Nah. Perhatikan ke depan sambil dilihat LKPD-nya. Silakan Anda diskusikan dan cari identifikasi masalah saat menggunakan alat ukur multitester. Nanti setiap kelompok menyampaikan identifikasi masalah yang ditemui saat menggunakan alat ukur multitester. Paham? Nah, silakan. Bagaimana kelompok 1? Silakan dicari salahnya. Apanya? Ya, permasalahannya nanti kan ini ada nih identifikasi masalah saat menggunakan alat ukur multitester. Nah, nanti dicari, Mak. Kan ada 1, 2, 3, 4 sampai 8. Oh, berarti ya, di sini. Ya, tulis di sini. Nanti masalah didiskusikan. Mana kelompok 4? Ah, ya seperti ini. Nah, ini penyetelan tidak tepat. Multitester tidak bisa hidup. Ah, ya.
Nanti dicari lebih banyak lebih baik. Ya. Udah ada yang selesai? Nah, silakan. Bacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya dari kelompok 1. Setelah kami melakukan diskusi mengidentifikasi masalah, kami temui dan kami dapatkan identifikasi masalah. Yang pertama, multitester tidak hidup. Yang kedua, penyetelan tidak tepat. Sekian, terima kasih. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan identifikasi masalah dari kelompok kami, yaitu multitester tetapi jarumnya tidak berada di posisi angka 0. Jadi saat pengukuran menjadi tidak akurat. Oke. Jadi Bapak simpulkan ini ada permasalahan 4 kelompok. Yang pertama kelompok 1 itu multitester tidak hidup. Identifikasi masalahnya. Kemudian penyetelannya tidak tepat. Nah, dari permasalahan ini bagaimana solusinya? Misalkan ini, penyetelannya tidak tepat, bagaimana caranya agar penyetelannya menjadi tepat? Nah, silakan dari tiap-tiap kelompok didiskusikan lagi. Jadi tiap-tiap kelompok semuanya mencari. Paham? Nah, silakan kerjakan. Nah, ini kan sudah ada 4. Nah, ditambah lagi dari masalah kelompok lain. Kan kelompok 4 ada 4. Nah, tambah dari kelompok 1 masalahnya apa ditambah di sini. Nanti dicari solusinya apa. Paham? Setelah kami melakukan diskusi mengidentifikasi solusi yang kami temui, pengecekan baterai memungkinkan potasenya kurang. 2. Pengecekan pause memungkinkan putus. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Nah. Jangan takut untuk berbicara kalau kita grogi, terbata-bata, salah itu biasa. Emang kita belajar itu dari kesalahan. Makanya dari permasalahan multitester kita belajar. Oh, multitesternya tidak hidup. Maka kita cari solusinya apa. Siapa lagi yang berani? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Faisal Rizky dari kelompok 4. Solusi yang kami temui dari kelompok 1, tidak melakukan kalibrasi saat akan melakukan pengukuran. Melakukan kalibrasi saat akan melakukan pengukuran. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, perhatikan dulu ke depan. Yang pertama, yang ditemui dari masalah dari kelompok 1, multitester tidak hidup dan penyetelan tidak tepat. Nah, kalau multitester itu tidak hidup, itu kemungkinannya yang pertama itu screennya putus. Kenapa dia bisa putus? Karena kelebihan beban. Bapak contohkan seperti ini. Ini Bapak bikinlah gantungan kan. Gantungan di dalam kotak ini Bapak isi 10 kilo. Pakai tali. Tali ini bebannya cuma bisa menggunakan 10 kilo. Kalau misalkan Bapak tambah 10 kilo lagi menjadi 20 kilo. Kira-kira bagaimana talinya? Putus. Nah, begitulah screen tadi. Bisa bantu Bapak satu orang. Nah, Anda pegang ini. Satu lagi. Nah, Anda sini mengukur. Nah, coba diukur ya. Apakah jarumnya jalan? Jalan ya. Berapa volt dia itu? 1,8. Bagaimana kalau misalkan salah di posisi selektor? Oke, kita contoh. Misalkan kita lupa, kita gunakan di AC dia. Di AC.
Nah, coba diukur. Jalan? Tidak kan? Nah, itulah permasalahannya. Karena dia ini tegangan DC, selektornya harus di DC. Kalau kita posisikan di AC, dia tidak jalan. Paham? Nah, paham, silakan duduk. Nah, silakan. Ini posisinya di AC. Nah, lihat nih AC. Coba diperhatikan berapa itu? 221, berarti 221 volt. Nah, itu tegangan arus listrik itu. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau tidak, yang sudah mencatat tadi, coba dibacakan kesimpulannya. Siapa yang bisa? Nah, silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kesimpulan dari multitester. 1. Kalau multitester tidak hidup, cek kemungkinan baterai voltase rendah dan fuse terputus. 2. Pada saat akan menggunakan multitester, wajib melakukan kalibrasi sebelum pengukuran agar pengukuran menjadi akurat. 3. Arahkan selektor sesuai dengan apa yang akan kita ukur. Misalkan, kalau mau mengukur tegangan volt DC, arahkan ke selektornya di DC. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan duduknya kembali ke posisi semula. Sampai di sini paham? Kita melakukan post test seperti biasa. Silakan keluarkan handphonenya. Ini Bapak sudah menyiapkan ini voucher belanja. Yang juara 1 nanti dapat 5.000. Yang juara 2 nanti dapat 3.000. Yang juara 3 nanti dapat 2.000. Oke. Mulai ya. Silakan dikerjakan. Nomor 1 siapa ini? M. Nopria. Silakan ke depan. Yang namanya juara 1 dapat voucher belanja sebesar 5.000 rupiah. Tepuk tangan dulu. Silakan. Juara 2 3.000. Dan juara 3 2.000. Tepuk tangan dulu. Jadi pertemuan selanjutnya itu kita menggunakan alat ukur, itu kita mengukur kira-kira berapa arus yang mengalir di sini, itu yang kita ukur nanti. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa, semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua.